Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut ngaji usul fikih as-sulam. Al-mabahu tsani, pembahasan yang kedua, fil hakimi, ing dalam hakim. Apa maksud hakim? Di ta'liqnya, wadhi'ul ahkam wa musyi'uha, yang membuat hukum. Maksudnya hakim di sini siapakah yang membuat hukum? Sing layak untuk memutuskan perkara iki apik elek, perkara iki wajib sunnah, itu siapa? Atau bahasanya supremasi hukum, hakimiyah. Supremasi hukum. Hukum tertinggi itu siapa? Pemegang hukum tertinggi. Kata para ulama, sebetulnya al-hakim al-hakiki wiki enek khilafiyah. Artinya semua ahli agama, bahkan non muslim pun sepakat nek sing paling berhak untuk memutuskan hukum adalah Allah. Khalik. Makhluk tidak berhak untuk memutuskan. Hanya saja khilafiyah yang akan kita bahas di sini itu khilafiyah bukan mengenai siapa yang layak untuk membuat hukum, tapi apakah mampu akal menangkap hukum Allah tanpa adanya utusan, tanpa rasul, tanpa syariat. Paham nggak? Apakah akal, otak itu punya kemampuan untuk menangkap atau memahami hukum yang dibuat Allah ini, sehingga tanpa rasul itu sudah mampu untuk menentukan ini baik ini buruk. Nah, ini yang khilafiyah. Paham ini? Menurut pendapat Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa akal sama sekali tidak mampu untuk mengatakan ini baik dan buruk. Husn wal qubah kawabeh ghairu dzati. Kawabeh sing mutusne Gusti Allah melalui utusannya. Paham ini? Maka oleh karena itu, ketika tidak ada utusan atau belum ada utusan, dakwah belum sampai di era itu atau di tempat itu, mafihi taklif. Tidak ada taklif di situ. Tidak ada haram halal, tidak ada. Bahkan iman tidak wajib, kufur tidak dosa. Mafhum ini? Karena mau akal tidak mampu untuk menangkap tanpa adanya utusan. Kata mereka, karena akal ini walaupun banyak keistimewaan, tapi punya kekurangan. Apa yang ditangkap akal ini berbeda-beda. Tidak apa ya istilahnya itu? Tidak sepakat. Enek banyak perkara yang menurut akal A itu baik, tapi menurut akal B itu buruk. Ya enggak? Poligami sebagian wong api, sebagian wong elek, ngene kuwi. Dan lain sebagainya. Sehingga akal dinilai tidak mampu untuk menangkap hukum tanpa adanya utusan. Sehingga jika tidak ada utusan, qabla bulughi dakwah wa qabla al-bi'tsah, tidak ada namanya taklif. Dan dalil Al-Qur'annya diperkuat dalil Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sehingga kalau di masa-masa fatrah, wong kene sing disiksa atas nama kafir. Terus bagaimana nanti ketika di akhirat? Ya terserah Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah mau langsung ke surga, kalau Allah mau ke neraka. Wakilah nanti ada ujian tersendiri di akhirat itu. Khusus orang-orang yang fatrah begini, tidak ada nabi, tidak rasul, atau dakwah belum sampai ke situ. Di pedalaman Amazon umpama, wong nggak dakwah angel, nggak terjemah. Tapi masalah hari ini, masa fatrah atau enggak ini juga khilafiyah. Tapi insya Allah masih bisa dikatakan fatrah kalau memang betul-betul dai susah untuk ke sana.
Orang semacam ini besok di akhirat menurut Asy'ariyah tahta masyiatillah. Wakilah dites. Wakilah langsung mlebu surga. Walaupun akhir-akhir ashabul a'raf istilahnya. Wallahu a'lam. Kemudian menurut Mu'tazilah. Pendapat kedua. Kalau Mu'tazilah, akal mampu untuk menangkap hukum Allah. Akal bisa memutuskan ini perkara baik, ini perkara buruk tanpa perlu ada utusan Allah. Cukup dengan akal. Sehingga walaupun Nabi dan Rasul belum datang, dakwah belum datang, itu orang sudah bisa disiksa, sudah bisa dapat pahala. Iman dan kufur sudah wajib. Jadi di masa fatrah, wong kok gak ngesahkan Allah, ya mlebu neraka. Wong ngesahkan Allah, mlebu surga. Masa fatrah kok zina, ya mlebu neraka. Karena akal mengatakan zina, hubungan laki dan perempuan tanpa ada ikatan, itu perkara buruk. Maling, neraka. Nah, paham ini ya? Lagi mungkin Mu'tazilah. Sehingga husn wal qubah menurut Mu'tazilah itu zatiyah ini, akliyah ini. Kebaikan keburukan itu berdasarkan akal. Yang menentukan itu akal. Memang kebaikan ini memang ada tanpa ada pengaruh yang lain. Kalau kita kan enggak. Kebaikan keburukan itu tidak ada. Hakikatnya itu tidak ada secara dzatiyah. Itu ada karena perkara lain, perkara lingkungan atau apa. Sehingga Asy'ariyah mengatakan yang menentukan itu syariat. Hakikatnya kebaikan keburukan tidak ada. Nek Mu'tazilah ada. Kebaikan itu ada. Tanpa perlu ada perkara yang lain. Cukup akal sudah bisa mengatakan ini baik, ini buruk. Paham? Nek Mu'tazilah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'a Rasulullah. Rasul di sini maksudnya rasul maknawi akal. Aku enggak akan mengadab sampai mengutus rasul, baik rasul asli atau rasul akli. Nah, semua orang kan berakal. Kalau sudah mubalek. Kalau sudah balik itu normalnya sudah berakal, maka langsung kena taklif. Walaupun burung enek syariat. Walaupun tengah Amazon ngono. Kemudian pendapat ketiga ini tengah-tengah, yaitu pendapatnya orang-orang Maturidiyah. Wong Maturidi. Sebetulnya pendapat ulama Maturidiyah itu ada dua, ada khilafiyah, ada Maturidiyah periode awal mutaqaddimin, ada Maturidiyah periode akhir mutaakhirin. Cuman ini jelasno kayak khilafiyah ya. Ketoke kapan-kapan ae. Ini ringkes saja karena ini dawan kok. Ringkese pendapat yang masyhur yang dianggap populer yang dinisbatkan kepada ulama Maturidiyah bahwasanya af'alul mukallafin, perbuatan orang mukallaf itu punya karakteristik, punya khawas dan punya athar, punya efek. Lah, kemudian dari khawas dan athar ini, dari karakteristik dan athar-athar atau efek-efek, akibat-akibat yang timbul dari perbuatan ini, akal mampu untuk menilai perbuatan ini baik dan buruk. Maka menurut mereka, apa yang bisa ditangkap oleh akal yang salim, akal yang normal, baik, ya berarti kita katakan itu perkara baik. Tapi apa yang ditangkap itu perkara buruk, jadi perkara buruk. Jadi kita enggak menafikan kata mereka seperti Asy'ariyah kan api-api elelean saat durunge syariat. Enggak, kata mereka. Kita bisa kok melihat af'al mukallafin itu dari atharnya itu. Umpama zina, akhirnya atharnya jelek. Ketidakjelasan nasab. Maling, itu juga jelek. Nah, punya athar, artinya mengganggu atau membahayakan harta orang lain. Atau ugal-ugalan yang dalan. Wayahe lampu merah terabas padahal rame. Kon ngiri malah nganan, rating nganan malah ngiri ngomong ngono kuwi. Ini jelas jelek ini. Karena athar, ada bahaya yang ditimbulkan. Karena mereka ada bisa akal itu. Tetapi walakin la yalzam an takun ahkamullah fi af'al mukallafin ala wifqi ma tudri quluna fiha min husnin aw qubhin.
Li'anna al-uqul mahma nadijat qad tukhti wa li'anna ba'd al-af'al mimma tashtabih fihi al-uqul fala talazuma bin ahkamillah wa ma tudrikul uqul wa ala hadha la sabila ma'rifatillah illa bi wasilati rasulih. Kata mereka, ya memang akal itu bisa untuk menangkap, tapi tidak talazum, tidak mesti. Tidak mesti. Artinya gak kok akal langsung bisa memutuskan. Paham gak ini ya? Jadi ada akal di situ, ada hukum di situ, ada hukmullah di situ. Artinya tidak semua perkara bisa diputuskan lewat akal. Kadang-kadang akal itu bisa keliru. Walaupun matangnya kayak apa, itu bisa keliru. Maka hukmullah dan akal tidak ada talazum, beda sama Mu'tazilah. Itu perbedaannya di situ. Kalau Mu'tazilah akal dan hukum talazum, mesti. Akal mesti bisa menentukan. Nah, kalau Mu'tazilah enggak mesti. Sehingga ada beberapa yang bisa diputuskan akal, ada yang tidak. Kalau menurut mereka, kalau iman itu bisa diputuskan akal. Allah ada, Allah esa, Allah kuasa, itu bisa diputuskan akal tanpa perlu ada utusan. Tapi kalau furu'iyah, nah itu perlu rusul. Wa ala hadza la sabila ma'rifati hukmi la ilaha illa rasulih. Maka Maturidiyah bedanya juga tetap perlu utusan Allah untuk menentukan mana itu baik, mana itu buruk. Paham ya? Ini ringkasan saja. Kalau pengen panjangnya bisa baca kitab usul fikih, termasuk yang enak sebetulnya kitabnya Wahbah Zuhaili ini, usul fikih. Ada perincian lagi termasuk dalil-dalil Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah. Akidah jumhur berarti yang layak memutuskan baik dan buruk itu Allah melalui utusannya Allah. Akal dianggap belum mampu untuk memutuskan mana baik dan buruk, yang maksudnya baik buruk di sini mana yang halal, mana sing haram, ndi sing wajib, ndi sing sunnah yang berdampak pahala. Mau enggak? Kowe apa sedekah di pahala, zina dosa, lah yang ada begininya. Mafhum ya? Mafhum enggak ini? Jadi tak ulangi meneh. Apa enggak usah diulangi? Diulangi lagi enggak apa-apa ya? Nek Asy'ariyah akal tidak mampu menangkap hukum-hukum Allah yang bisa, maka perlu utusan Allah. Akal sifatnya menguatkan. Kalau Mu'tazilah berarti akal mampu, utusan yang menguatkan. Makanya Mu'tazilah senengane nek ana perkara-perkara ditakwil. Kabeh dipaksa manut akal. Nek Maturidiyah sebagian bisa, sebagian tidak bisa. Jadi kalau ringkasan meneh wis apa ya. Ada 2 poin yang disepakati Mu'tazilah sebetulnya sama Asy'ariyah, yaitu apa? Perkara-perkara yang secara naluri itu jelas bagusnya. Contohnya apa? Suara merdu. Suara merdu, sedekah. Kuwi nek mungguni Mu'tazilah Asy'ariyah jelas perkara sing apik. Utawa ilmu sifat-sifat yang sempurna. Tampan gitu itu. Nah, mahalun nizaknya, titik perbedaan di mana? Yaitu kebaikan-kebaikan yang berkonsekuensi berakibat pahala atau dosa, atau setidaknya pujian di dunia. Sing layak dapat pujian. Maksudnya, sing oleh ganjaran ini sing opo? Lah itu yang khilafiyah Asy'ariyah itu perlu syariat. Artinya kalau fatrah tidak ada, haram halal tidak ada. Tapi kalau Mu'tazilah sudah bisa. Mafhum ya? Artinya begini berarti. Artinya lagi ini. Ba'da dakwah, ba'da bulughi dakwah, wa ba'da bitir rusul juga tidak ada khilafiyah.
sebagaimana di Matan Sulam itu. Ketika ada utusan ya sudah ya syariat berarti. Syariat. Walaupun kasarannya Mu'tazilah itu kayak syariat menguatkan akal. Akal sudah memutuskan, terus syariat menambah. Ya kan, gitu jadinya. Menguatkan. Tapi tetap syariat Al-Qur'an dan hadis. Tapi nek Asy'ari ya memang dari awal itu syariat, akal hanya menguatkan jadinya. Paham ya? Terus di sini ada yang penting. Mengenai demokrasi. Ini perlu saya sampaikan karena sebagian alumni ini kesusupan takfiri. Oh, poin di kafir nih akhirnya. Demokrasi kafir. Yang ridho dengan demokrasi kafir. Akhirnya presiden, polisi, DPR. Sebagian 1-2 orang itu ada yang kesusupan semacam ini. Ya ojo kereng-kereng. Ojo kereng-kereng. Ini pada karo ngafir nih mayoritas uang ke Indonesia. Atau bahkan seluruh dunia. Bahkan iso-iso bodoh ini para ulama, para kiai. Dan betul ternyata iya. Are diomong kiai-kiai sing pro, diomong ulama isu. Lalu sing pro lo sak menumbani, oke. Jadi begini, hakimiyah atau supremasi hukum yang pantas menghukumi memang Allah. Kita harus yakin, semua umat Islam juga yakin. Dan saya yakin juga meyakini itu. Nah terus bagaimana di demokrasi itu? Demokrasi itu kan ada 3 ya. Ada trias politikas atau bagaimana. 3 dasar polisi, 3 apa istilahnya? 3 pilar dalam politik yang biasa digunakan dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu sistem kerakyatan. Suara rakyat itulah yang memutuskan. Nah, biasanya pakai trias politikas itu atau 3 pilar polisi. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Ini bahasa Arab. Yudikatif itu qadhaiyah, kemudian eksekutif itu tanfidiyah, kemudian legislatif itu tasyri'iyah. Nah, yang dimasalahkan tentu saja yang tasyri'iyah, yang legislatif sebagai lembaga pembuatan hukum. Lembaga pembuatan hukum. Di mana dalam demokrasi lembaga legislatif atau pembuatan hukum, pembuatan undang-undang. Berarti kan munsyul ahkam istilahnya kan yang ini. Atau wad'u hukum. Itu rakyat, bukan Tuhan. Maka dengan ini akhirnya sistem ini dikafirkan. Kemudian yang masuk sistem juga dikafirkan. Yang ridho dengan sistem, ridho bil kufur. Lah, ini terlalu kencang. Mafhum. Tapi ada juga yang terlalu ekstrem kiri. Ini kan ekstrem kanan. Ada ekstrem kiri. Jenenge wong-wong liberal mau. Demokrasi adalah Islam, Islam adalah demokrasi. Nah, terus bagaimana yang pas? Yang pas ya mestinya tengah-tengah. Mimbeni farfin wadamin labadan khalisan sa'ihul lisyaribi, tengah-tengah. Ojo ekstrem kanan, ojo ekstrem kiri. Artinya jangan ekstrem kiri bagaimana? Demokrasi itu kalau dikatakan adalah Islam, ya enggak cocok. Jelas itu enggak cocok. Sebab dalam Islam pembuatan undang-undang itu syariat, bukan rakyat. Apa ini? Nah, kalau tanfidi kenapa enggak kita bahas tanfidi dengan qadha'i? Kalau tanfidi qadha'i memang agak longgar ya, dalam Islam itu agak longgar. Ya menungso ya kenek bagian pelaksana kan. Bagian pelaksana. Ini yang penting tasyri'nya ini. Memang kalau demokrasi dikatakan Islam ya enggak gitu-gitu amat. Karena demokrasi juga bahkan bisa membuat undang-undang yang anti dengan Islam, yang bertentangan dengan hukum Allah iso. Nek tanah sepakat kabeh wong Indonesia zina halal ya iso. Lah kan mayoritas yang dipegang. Ya enggak. Sedangkan dalam Islam enggak boleh. Demokrasi sistemnya surah sama Islam. Ya ada kemiripan. Asas demokrasi musyawarah. Oke, Islam juga sama. Tapi beda, musyawarah dalam Islam itu enggak boleh musyawarahkan perkara yang qat'i. Enggak boleh musyawarahno salate ping 3 ya, 5 kesel enggak boleh. Zina iki halal ya, makruh. Enggak iso. Ini perkara qat'i. Sedangkan musyawarah dalam demokrasi itu bisa. Mafhum. Berarti kafir, kabeh kafir, betul. Ojo kesusu ngafir
Oke, jadi yang pertama, orang yang membuat hukum tanpa hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasiqun kafirun zalimun, dalam surat apa? Al-Maidah ya. Itu laisa la dzahirihi. Oke, tafsirilah. Ringkese sing dimaksud tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, zalim, fasik itu dengan ridho, dengan sukarela dan meyakini ada hukum selain Allah yang lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua, maksud ayat ini hanya untuk orang-orang Yahudi Nasrani yang merubah-rubah hukum Allah, bukan untuk umat Islam. Ringkese iki gak iso diomongno naune sing demokrasi, sing koyo no Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Sebab kita membuat semacam ini terpaksa. Karena memang maunya orang Indonesia ini kabeh carane ngono kuwi. Dengan sistem yang semacam ini, kita susah untuk menghindar. Kalau kita paksakan, wis gak demokrasi Islam ya, akhirnya pecah belah, tumpahan darah, jadi fitnah lah. Sedangkan ad-dharar yuzal. Ya enggak? La dharara wala dhirar. Dan dalam Islam itu menghindari fitnah itu perkara yang diperintahkan. Mafhum ini? Artinya para ulama nompo semacam ini. Ada beberapa memang sih hukum di Indonesia itu tidak sesuai dengan Islam itu karena terpaksa. Bukan meyakini itu yang terbaik. Maka nggak bisa kita kafir-kafirkan, nggak bisa. Mafhum. Yang kedua, ada sebagian ulama menganggap legislatif atau dewan tasyri', sultah tasyri'iyah di demokrasi di Indonesia itu sebetulnya bukan membuat hukum, bukan wad'u syariah atau wad'ul ahkam, tetapi tadbiqus syariah, mempraktekkan syariat. Jadi maksudnya ketanfid, tetapi tadriji, secara bertahap, secara gradual istilahnya. Jadi artinya legislatif itu bukan terus membuat-buat hukum, itu nggak begitu itu. Mereka juga usaha menerapkan hukum Allah, cuman secara tadriji. Jadi orang-orang yang berjuang di DPR, di DPRD, itu mereka juga ingin menerapkan hukum Allah, cuman nggak secara langsung. Paham? Ringkesnya demokrasi itu ya gak Islam, gak kafir, ya sistem gitu saja, nggak usah di Islam-Islamkan, nggak usah dikafir-kafirkan. Apakah itu sistem terbaik demokrasi? Ya enggak, kita nggak mengatakan terbaik. Cuman sementara yang ada cuman itu, yang dianggap terbaik oleh orang seluruh dunia. Itu. Akhirnya daripada kita keluar-keluar tok nggak kontribusi, ya sudah terima saja. Ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara nek darurat iki iso ngalehno perkara gak oleh. Katakanlah kalau demokrasi wis gak sesuai Islam, oke. Tapi ini darurat. Gak iso dhewe kate metu teko sistem iki angel. Gak realistis istilah. Gak realis. Dengan Islam itu menerima realita. Paham ya? Tidak menolak mentah-mentah secara mutlak realita itu enggak. Akhirnya para ulama istihad ya wis mlebu nang politik, bagaimana sebanyak-banyaknya orang soleh masuk ke legislatif sehingga membuat undang-undang yang Islami, dan itu sudah dilakukan. Mulai ojo terlalu geting, jangan terlalu benci sama orang politik. Kadang-kadang orang tabligh itu penyakitnya gak seneng karo wong politik, dianggap golek rayu itu terserah ya caranya koyo apa, bagi duit itu memang gak bagus itu. Tapi kalau itu memang satu-satunya cara, gimana lagi wong musuhnya yang kuwi. Yang penting tidak mlebu legislatif dan membuat hukum-hukum yang bagus. Ini penting juga itu. Cara dhewe gak mlebu ning politik tidak ojo ngejek, mulai berjuang jihad juga. Andekan ya kabeh wong saleh koyo dhewe ini, gak gelem politik belas. Gak gelem mengusahakan masuk ke parlemen. Terus parlemen isi fasik kabeh. Wong seneng zina, seneng mabuk. Itu undang-undang zina bisa disahkan itu. Artinya zina bisa dihalalkan. Ya enggak? Tapi gara-gara ada orang-orang yang tadi wong Islam sing gelem berjuang, gelem gak karu-karuan sikut-sikutan karo wong sekuler, akhirnya bisa masuk ke parlemen. Akhirnya undang-undang Islam bisa masuk ke situ. Ya alhamdulillah, dan itu sudah terjadi. Kalau kita lihat undang-undang Indonesia itu mungkin 80% itu sesuai Islam.
Jadi wong sing ngafir-ngafirno Indonesia iki apa ya? Delok donya iki kaya delok sedotan. Dikirane wong iki padha kabeh karo awake. Wong kabeh seneng karo Islam kabeh. Wong kabeh anak buahe kon manut karo dhek kabeh. Gak iso ngono kuwi. Nungso rena. Lu Kanjeng Nabi kadang-kadang gak maksa. Lihat Hudaybiyah iki. Perjanjian Hudaybiyah. Dirugikan gak karu-karuan. Tapi Kanjeng Nabi biasa ya. Ya enggak. Wakil sing protes sampai Sayyidina Umar, ya Rasulullah, alasna alal haq. Kok iso orang yang datang ke Madinah dari Mekah suruh balik paksa ke Mekah, kembalikan ke Mekah. Tapi orang Madinah yang pulang ke Mekah, boyong ke Mekah, jangan kembalikan ke Madinah. Kan merugikan. Tapi Nabi enggak begitu itu. Ini ada sesuatu maslahat di balik itu. Karena nek genjatan senjata, are wong iso diskusi, are wong iso mlebu Islam. Karena iso diskusi tadi, dan betul waktu Hudaybiyah walaupun cuma 2 tahun berlangsungnya, banyak yang masuk Islam, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya dalam politik itu ya ojo terlalu idealisme, kudu ngene, kudu ojo ngono. Kanjeng Nabi kadang-kadang ya lentur. Kanjeng Nabi yang gawe perjanjian juga di Madinah, ya karo wong Yahudi barang, karo wong musyrik barang. Dan itu juga harus ditaati. Ini apa sing ana ning Indonesia sistem iki kita hargai. Ini mau mujadahi para ulama, para kiai. Paham gak ini? Jadi ojo sampai katut-katut wong sing mau tegakkan khilafah. Pimpinan harus berdasarkan syariat Allah. Langsung gak boleh bertahap. Udkhulu fismi kafah, setengah-setengah kafir. Ya ojo sik kesusu ngono kuwi. Memang Indonesia ini sak keluarga wong 10, wong sak kampung lek kadung angel menyatukan itu. Maksudnya. Nah, kadang-kadang lho wong kadang-kadang lucu. Aku nek khalifah sing aku. Dadi khalifah tak beat. Lha iku isis ngaku gelem beat gak gelem. Iki angel. Maksudnya. Jadi apa-apa bertahap. Itu juga penerapan syarat di Indonesia ini juga bertahap. Kowe nek risau karo syariat ya aja dhuwur-dhuwur langsung nggih negara kedhuwur cangkeme ketabrak pesawat ning cangkemmu. Mending kowe ngajak tangga-tangga salat. Ngajak tangga ngaji, akhirnya paham syarat Islam itu indah, syarat Islam itu bagus, nanti dengan sendirinya itu. Dengan sendirinya insyaallah negara Islam akan terbangun. Tapi nek keluar kafir kono kafir gini, kudeta kono kudeta gini gak barbar akhirnya tawuran belah-belahan gak manfaatnya. Lalu Kanjeng Nabi juga bertahap, enggak langsung datang Madinah bangun negara Islam, enggak begitu itu Nabi. Salat, zakat, akhirnya jadi negara sing luar biasa ya negara Madinah. Ini paham enggak iki? Jadi ringkesnya demokrasi gak usah di Islam ge. Juga ojo di kafir. Wis anggap ae sistem sing kita menerima itu karena darurat. Dan demokrasi bagusnya, positifnya itu tidak menentang Islam. Jadi ana demokrasi menolak hukum Tuhan ke enek, apa enek. Nah, ini kayak wadah, demokrasi itu wadah. Jadi wadah iso di Islam kafir kayak mobil karo pesawat lah. Pesawat ini kafir. Pesawat ini mobil. Ya iku wis wasilah. Kuwi wasilah. Makane piye kowe ndang ngapiki umat iki mbok dakwah mbok piye kono, mbok ngaji ke pesantren piye. Nek penumpangnya semakin oke sing apik, otomatis akan berubah menjadi bagus.